Di hadapan keluarga besar, Maya dipermalukan oleh suaminya sendiri karena fitnah mertuanya. Tapi saat ia memutuskan melawan dan membongkar semuanya, ternyata pengkhianatan terbesar justru datang dari orang yang paling ia percaya. Lalu, siapa sebenarnya musuh dalam selimut Maya? Suara gelak tawa memenuhi ruang tamu yang luas itu. Hiasan bunga mewah dan lilin aromaterapi bertebaran di setiap sudut, menciptakan kesan hangat dan akrab. Keluarga besar Drian berkumpul seperti biasa setiap pekan terakhir bulan, tradisi yang sudah bertahun-tahun mereka pertahankan. Semua orang terlihat begitu bersemangat. Obrolan riuh bercampur gurauan. Namun tidak dengan Maya. Ia duduk di pojok sofa dengan punggung tegak dan tangan terlipat di pangkuan. Matanya yang sayu menyapu seluruh ruangan. Sesekali tersenyum, tapi bukan karena bahagia. Lebih pada refleks, supaya tak terlihat asing. Dalam hatinya, ia gelisah dan juga jenuh. Drian, sang suami, berdiri di tengah ruangan. Tampan seperti biasa. Dibalut kemeja putih bersih yang disetrika rapi, wajahnya tampak memikat bagi siapapun yang memandang. Di sekelilingnya, para sepupu dan paman memujinya dengan penuh kebanggaan. Maya mengamati dari jauh, dalam diam. Ia tahu betul, di balik senyum Drian ada dingin yang tak bisa ditembus. Sudah lama kehangatan itu lenyap dari rumah mereka. Sekarang, rumah hanya sebatas tempat tidur dan dinding. Tanpa cerita, tanpa pelukan, tanpa suara lembut yang dulu membuatnya jatuh cinta. "Maya, kamu nggak makan?" tanya seorang sepupu Drian, Liana, mendekatinya sambil menenteng piring berisi kue. Maya tersentak ringan lalu tersenyum kecil. "Nanti aja. Masih kenyang." Liana mengangguk, tapi sebelum berbalik, ia menambahkan, "Kamu kelihatan pucat. Sering banget gitu, ya?" Maya mengangguk seadanya. Tubuhnya memang tak sekuat dulu. Terlalu banyak beban yang dipendam tanpa pernah benar-benar dikeluarkan. Dan saat itulah semuanya berubah. Suara keras terdengar dari ujung ruangan. Tiba-tiba, sang ibu mertua berdiri sambil menunjuk ke arah Maya. Wajahnya tegang. Suaranya lantang. Tak peduli semua orang mendengar. "Kalau kamu gak suka kumpul keluarga, jangan datang, Maya. Gak usah pura-pura baik di depan orang lain." Semua mata langsung menoleh. Beberapa orang berbisik pelan. Ada yang ternganga. Maya terpaku. Dadanya seketika berat. Tak menyangka akan dipermalukan di depan keluarga besar seperti ini. "Aku gak ngerti maksud Mama," jawab Maya pelan. Berdiri dari tempat duduknya dengan bingung. Mertua Maya melangkah maju. Napasnya memburu. "Maksud Mama? Jangan pura-pura bego. Uang arisan keluarga. Kamu yang pegang, kan? Kok sekarang bisa hilang dari rekening?" Jantung Maya nyaris berhenti berdetak. "Uang arisan? Ma. Aku nggak pernah megang uang itu. Dari awal bukan aku yang ditunjuk jadi bendahara," jelas Maya pelan, berusaha tetap tenang meskipun suaranya bergetar. Namun sang mertua tak peduli. "Jangan berdalih. Semua bukti ada. Bukankah kamu yang paling dekat dengan Drian? Jangan kira kamu bisa diam-diam ambil uang keluarga hanya karena kamu istrinya." Semua orang mulai bergumam. Beberapa langsung memandang Maya dengan tatapan aneh, menghakimi. Maya panik. Ia menoleh ke arah Drian, berharap setidaknya suaminya membela. Berdiri bersamanya. Menenangkannya. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah dingin. Bahkan Drian tidak menoleh. "Drian." Bisik Maya nyaris tak terdengar. Drian akhirnya berbicara. Tapi bukan untuk membela, melainkan menusuk lebih dalam. "Kalau memang kamu merasa nggak salah, buktikan. Tapi selama belum terbukti, tolong jangan bikin keluarga besar malu." Maya menelan ludah. Dunia seakan runtuh saat itu juga. Tidak ada satupun tangan yang terulur padanya. Tidak ada suara yang membelanya. Ia benar-benar sendirian. "Baik," ujar Maya akhirnya, pelan. "Aku akan buktikan. Tapi setelah itu, jangan pernah lagi fitnah ini keluar dari mulut siapapun." Suasana membeku. Maya membalikkan badan dan melangkah pergi. Di belakangnya,
Bisik-bisik terus terdengar. Tapi ia tak peduli. Untuk pertama kalinya, Maya memilih berdiri, walau harus sendirian. Di dalam mobil, Maya menatap keluar jendela. Matanya kosong. Drian menyetir dalam diam. Tak ada percakapan. Tak ada permintaan maaf. Tak ada penjelasan. Kamu percaya aku ambil uang itu? Akhirnya Maya bertanya, pelan. Drian tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke jalanan, lalu mendesah panjang. Nggak tahu, Maya. Aku capek sama masalah-masalah kayak gini. Jawaban yang lebih menyakitkan daripada tuduhan itu sendiri. Maya memejamkan mata. Di dalam dirinya, sebuah suara kecil mulai berteriak. Sudah cukup. Kamu nggak bisa terus begini. Malam itu, Maya duduk di meja makan sendirian. Ia menatap kertas catatan keuangan yang selama ini ia susun. Rapi. Semua transaksi yang berkaitan dengan rumah, belanja, dan kebutuhan bulanan ada di sana. Tapi bukan itu yang ia cari. Ia ingin tahu, sejak kapan dirinya berubah menjadi sosok yang bahkan suaminya pun sangsi? Matanya terhenti pada satu kolom pengeluaran. Renovasi rumah. Ia ingat betul. Uang itu berasal dari tabungan pribadinya sebelum menikah. Tapi sejak menikah, semua atas nama Drian. Rumah itu pun kini dianggap milik suaminya. Bukan mereka berdua. Maya tersenyum miris. Hatinya perih. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Keinginan untuk melawan. Maya menutup buku catatan itu dan berdiri. Ia mengambil ponsel dan membuka kontak. Jarinya bergetar ketika menekan nomor seorang kenalan lama, seorang pengacara yang pernah ia bantu menyusun proposal kampanye hukum beberapa tahun silam. Ketika sambungan tersambung dan suara pria itu terdengar, Maya berkata, "Mas Raffi, aku butuh bantuan. Aku mau gugat cerai suamiku." "Sini." Lalu suara dari seberang berkata lembut, "Apa kamu yakin, Maya?" Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya menjawab tanpa ragu, "Iya, aku udah terlalu lama nahan semuanya sendiri." Di balik senyapnya malam, Maya tahu hidupnya akan berubah. Bukan lagi perempuan yang hanya menangis di balik pintu kamar, tapi seseorang yang akan memperjuangkan haknya dan siap menghadapi apapun yang datang. Pagi itu terasa berbeda. Langit mendung. Udara dingin menusuk ke tulang. Maya duduk sendirian di beranda rumah, berselimut-selimut tipis sambil memandangi taman kecil yang dulu ia rawat dengan penuh cinta. Daun-daun mulai gugur. Beberapa bunga layu karena tak pernah lagi disiram. Ia menghela napas panjang. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah kehilangan hangatnya. Di hadapannya tergeletak sebuah map biru berisi dokumen-dokumen yang baru ia dapatkan pagi tadi, hasil konsultasi awal dengan Mas Raffi. Semalam, setelah pembicaraan telepon itu, Maya memberanikan diri bertemu langsung dengan pengacara itu. Di dalam map itu tertulis segalanya. Rencana gugatan, pembagian aset, dan hak-hak hukum yang selama ini tak pernah ia pikirkan. Langkah ini bukan hal mudah. Tapi Maya tahu, diam tidak akan menyelamatkannya. Jika ia terus menahan, semuanya hanya akan jadi luka yang makin dalam. Suara pintu dibuka terdengar dari dalam rumah. Drian keluar sambil menatapnya dingin. Ia sudah siap berangkat ke kantor. Rapi seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa antara mereka. "Kamu nggak masak sarapan?" tanyanya tanpa menoleh langsung. Maya tak menjawab. Matanya tetap menatap taman, tak bergeming sedikit pun. Drian menghentikan langkahnya. "Sekarang kamu diam terus? Mau sampai kapan kayak gini?" Masih tak ada jawaban. Lalu dengan suara pelan tapi tegas, Maya berkata, "Aku ke kantor hukum tadi malam." Drian membalikkan badan cepat. Keningnya berkerut. "Maksudnya?" "Aku mau ajukan gugatan. Aku nggak mau lanjut begini terus." Wajah Drian berubah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. "Kamu ngomong apa barusan?" Maya menatapnya lurus. "Aku udah siap, Drian. Aku nggak mau terus disalahin atas semua yang bukan salahku. Aku udah lelah jadi istri yang harus tahan segalanya sendirian."
Drian mendengus pelan. Ia melangkah mendekat. Kamu pikir semua ini bisa selesai semudah itu? Kamu mau bikin malu keluarga? Mereka udah permalukan aku lebih dulu, balas Maya cepat. Suaranya tetap tenang namun penuh luka. Di depan semua orang. Kamu diam. Kamu biarin aku dihancurkan di depan mereka. Dan kamu kira aku akan tetap diam? Drian terdiam. Sejenak, hanya terdengar suara angin yang meniup dedaunan. Lalu ia tertawa pendek. Getir. Kamu serius ya? Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri setelah ini? Aku nggak perlu pikir. Aku udah mutusin. Drian memandangnya lama. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi. Pintu ditutup cukup keras di belakangnya. Maya tak bergeming. Ia tahu, ini bukan awal yang mudah. Tapi setidaknya, ia sudah mulai melangkah. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertemuan dengan pengacara. Maya menyusun semua bukti yang ia miliki. Rekening bank bersama, bukti transfer untuk renovasi rumah, surat pembelian barang yang selama ini memakai tabungan pribadinya. Satu persatu ia kumpulkan. Tidak sedikit yang tercecer. Beberapa bahkan sudah usang dan nyaris sobek. Tapi ia tak menyerah. Ia juga membuka kotak kayu kecil yang selama ini disimpan di lemari pakaian. Di dalamnya ada catatan tangan lama, daftar belanja, pengeluaran rumah tangga, bahkan rincian cicilan kendaraan yang selama ini dibayar dari gajinya bekerja paruh waktu sebagai editor freelance. Semua Maya arsipkan. Langkah kamu udah tepat, Maya, ucap Mas Raffi suatu sore. Tapi ini akan jadi jalan panjang. Kamu siap? Maya menunduk sesaat, lalu mengangguk. Aku lebih takut terus hidup seperti kemarin. Pengacara itu tersenyum. Kita akan mulai dari pengajuan gugatan. Setelah itu, kita minta mediasi. Kalau tidak ada titik temu, sidang resmi dimulai. Maya menghela napas. Kalau aku gagal dapat rumah itu, kamu punya bukti cukup. Rumah itu walau atas nama Drian, sebagian besar renovasi dan perabotan berasal dari uang kamu. Kita bisa perjuangkan hakmu. Perempuan itu mengangguk pelan. Meski hatinya penuh kecemasan, ia tahu, ini bukan tentang rumah saja. Ini tentang harga diri. Sementara itu, berita tentang gugatan itu menyebar cepat di antara keluarga besar. Ponselnya penuh pesan. Beberapa mencoba mengingatkan agar Maya tidak gegabah. Ada juga yang menyindir halus, menyebutnya perempuan tak tahu diri. Namun satu pesan membuat Maya terdiam lama. Pesan dari Nabila. Kak Maya, kenapa jadi begini? Kalau ada masalah, kenapa nggak cerita sama aku? Aku selalu di pihak kakak. Loh, jangan salah langkah, ya. Maya menatap layar ponsel. Ia tersenyum kecil, getir. Dari semua anggota keluarga, Nabila memang yang paling ramah. Paling sering datang membantu saat Maya sakit atau butuh bantuan. Tapi pesan itu terdengar seperti saran yang menggiring. Bukan kepedulian tulus. Entah mengapa, firasat Maya tak enak. Tapi ia simpan dulu kecurigaan itu. Fokusnya saat ini adalah sidang awal. Hari itu akhirnya tiba. Maya mengenakan setelan sederhana berwarna krem. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya polos tanpa riasan berlebih. Tapi matanya tegas. Di hadapan gedung pengadilan, ia berdiri sambil memandangi pintu masuk yang besar. Drian datang beberapa menit kemudian, mengenakan jas hitam dan kacamata hitam yang membuatnya tampak seperti orang asing. Tak ada sapa, tak ada kata pembuka. Mereka masuk ke ruang sidang. Di dalam, suasana hening. Hakim memulai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar. Maya menjawab dengan tenang. Drian hanya bicara jika ditanya. Dalam hati, Maya bisa merasakan ketegangan yang semakin menebal di antara mereka. Pengacara Maya menyerahkan bukti awal, catatan keuangan, rincian pengeluaran, serta surat bukti tabungan sebelum menikah. Hakim menunduk, membaca perlahan, lalu mengangguk. Apakah pihak tergugat punya tanggapan? Tanya hakim. Pengacara Drian berdiri. Kami akan ajukan sanggahan tertulis. Yang mulia.
Namun kami ingin menegaskan bahwa rumah yang dimaksud dibeli sebelum gugatan ini, dan atas nama suami. Klaim penggugat belum bisa dibuktikan sebagai kontribusi mayoritas. Maya menelan ludah. Ia sudah memperkirakan ini. Tapi yang membuatnya tak siap adalah reaksi dari Drian. Sang suami menoleh kepadanya, dan dengan suara datar berkata, "Kamu seharusnya tahu diri, Maya. Kalau kamu tinggal diam, semua ini bisa lebih mudah." Itu bukan ancaman, tapi juga bukan permohonan. Itu pernyataan bahwa ia tak pernah menganggap Maya sebagai partner dalam rumah tangga, hanya pelengkap. Maya tidak menjawab, tapi di dalam dirinya, nyala api makin besar. Usai sidang, Maya duduk di kursi taman kecil di luar gedung pengadilan. Udara panas, tapi tubuhnya gemetar dingin. Ia menatap langit dan membiarkan angin mengacak anak rambutnya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Tapi satu hal pasti, diam bukan berarti kalah. Tenang bukan berarti lemah. Dan Maya sudah tidak takut untuk berdiri sendirian. Mentari belum tinggi saat Maya berdiri di depan meja makan dengan wajah tanpa ekspresi. Di hadapannya, selembar surat terbuka di atas meja kayu, tertahan ujungnya oleh gelas berisi air putih yang nyaris tak tersentuh. Kertas itu putih bersih, namun tulisan di atasnya membawa ketegangan yang dalam. Gugatan resmi perceraian atas nama Maya Prameswari terhadap Drian Mahardika. Maya menatapnya lama, seolah masih belum percaya ia benar-benar sampai di titik ini. Dahulu, meja itu tempatnya menyajikan sarapan untuk Drian. Tempat ia meletakkan kotak bekal yang selalu ia isi penuh harap. Kini, hanya tempat bagi dokumen yang akan mengubah segalanya. Langkah kaki terdengar dari dalam kamar. Drian muncul dengan handuk kecil melingkar di leher. Keringat masih menetes di pelipisnya. Rupanya ia baru selesai olahraga pagi. Tanpa memedulikan Maya, ia berjalan menuju dispenser dan menuang air ke dalam gelas. Maya tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan keteguhan yang tak bisa ditawar. Sampai akhirnya, Drian melihat surat itu. Langkahnya terhenti. Matanya menatap kertas itu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya dan membaca cepat isinya. Napasnya berat. Dahi mengernyit. "Apa ini?" tanyanya. Meski jelas sudah tahu jawabannya. "Gugatan yang akan dikirim hari ini," jawab Maya datar. Drian menatapnya lama, kemudian melempar kertas itu ke meja. Suaranya berdebum kecil. "Jadi kamu beneran mau cerai?" Maya tak langsung menjawab. Ia menarik kursi dan duduk perlahan, lalu menatap suaminya dengan mata yang tak lagi basah oleh tangis, tapi penuh ketegasan. "Kita sudah selesai, Drian. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku sadar, ini bukan rumah lagi." Drian tertawa pendek, sinis. "Cuma karena dituduh ambil uang arisan, kamu langsung mutusin cerai? Kamu pikir rumah tangga itu kayak mainan, ya?" Maya menggeleng. "Aku nggak marah karena dituduh. Aku sakit karena kamu diam. Karena kamu biarkan aku dipermalukan. Karena kamu pilih percaya orang lain daripada istrimu sendiri." Drian melangkah mendekat. "Kamu terlalu sensitif. Dan kamu terlalu cuek," potong Maya cepat. "Selama ini kamu pikir aku kuat karena aku diam. Padahal, aku hanya menahan. Tapi semuanya ada batasnya." Hening mengambang di antara mereka. Drian menunduk sebentar, lalu menarik napas dalam-dalam. "Baik, kalau itu keputusan kamu, aku nggak bisa larang. Tapi kamu juga harus tahu, rumah ini atas namaku. Kamu nggak punya hak apapun di sini." Ucapan itu menusuk. Tapi Maya sudah siap. "Aku tahu rumah ini dibeli pakai namamu. Tapi renovasinya, isinya, bahkan beberapa cicilanmu, pakai uangku. Dan aku punya bukti. Aku nggak minta semua. Tapi yang memang hakku, akan aku perjuangkan." Drian menatapnya dengan wajah yang mulai memerah. "Kamu berubah. Kamu bukan Maya yang dulu." Maya mengangguk. "Karena Maya yang dulu nggak pernah dianggap. Sekarang aku cuma ambil kembali diriku yang hilang." Hari itu, Maya mengantarkan berkas gugatan ke pengadilan dengan langkah tegap.
Mas Raffi sudah menunggu di halaman. Wajah pria itu tampak puas melihat keteguhan Maya hari ini. Kamu luar biasa, ucapnya setelah mereka keluar dari gedung. Banyak klien yang ragu-ragu bahkan setelah gugatan siap. Tapi kamu beda. Maya tersenyum tipis. Aku nggak mau balik lagi ke masa di mana aku harus minta izin untuk dihargai. Di perjalanan pulang, Maya menerima pesan dari sahabat lamanya, Dina. Mereka sudah lama tidak intens berkomunikasi, tapi ketika kabar gugatan itu mulai tersebar, Dina menghubunginya kembali. Aku dengar kabarmu, Mei. Kalau butuh tempat tinggal sementara, rumah kontrakanku kosong. Aku pindah ke rumah suami. Kuncinya masih ada di aku. Hubungi aja kapanpun. Maya menatap layar ponsel cukup lama sebelum mengetik balasan. Terima kasih, Din. Mungkin aku akan hubungi kamu secepatnya. Malam itu, Maya mulai mengemas barang-barangnya. Bukan karena Drian mengusir, tapi karena ia tak tahan berada di tempat yang sama dengan seseorang yang tak lagi memandangnya sebagai pasangan. Satu persatu baju dilipat. Buku-buku disusun dalam kardus. Album foto yang dulu ia rawat kini terasa asing. Maya sempat membuka salah satunya, memperhatikan foto pernikahan mereka. Drian tersenyum. Maya terlihat bahagia. Padahal di balik itu, ia sudah mulai terluka, hanya saja belum menyadarinya. Air matanya mengalir pelan, tapi tidak dengan isak. Hanya seperti air hujan yang turun di pagi hari. Diam, tenang, dan jujur. Saat sedang mengepak barang dapur, Maya menemukan amplop usang terselip di balik laci. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah kwitansi renovasi rumah dari tukang bangunan, lengkap dengan rincian material dan jasa. Maya tersenyum miris. Sampai sekarang pun Tuhan masih kasih aku alat buat bertahan, gumamnya lirih. Ia segera menaruh amplop itu ke dalam map berkas penting. Setiap hal kecil bisa jadi senjata di pengadilan nanti. Beberapa hari kemudian, Maya berpindah ke rumah kontrakan milik Dina. Rumah itu sederhana, tapi terasa lebih damai. Ia bisa tidur tanpa terbangun karena suara pintu dibanting. Ia bisa makan tanpa harus mencemaskan ekspresi dingin yang menghakimi. Ia merasa hidup. Dina menyambutnya dengan hangat. Perempuan itu bahkan menyiapkan makanan dan membantu Maya beradaptasi. Aku bangga sama kamu, Mei. Ucap Dina saat mereka duduk berdua di ruang tamu yang kecil tapi nyaman. Kamu bukan perempuan yang gampang dikalahkan. Maya tersenyum. Aku juga baru tahu, aku bisa sampai sini. Dan kamu belum selesai, tambah Dina. Tapi kamu nggak sendirian. Maya mengangguk. Kali ini, untuk pertama kalinya, ia merasa punya pijakan. Namun hidup tak pernah benar-benar tenang. Suatu sore, saat Maya sedang membersihkan rak buku, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya ia ragu mengangkat. Tapi setelah dering ketiga, ia menekan tombol hijau. Halo. Suara di seberang terdengar lembut. Terlalu lembut hingga terasa mencurigakan. Halo, Kak Maya. Ini Nabila. Maya terdiam sejenak. Ya, Nabila. Ada apa? Aku cuma mau bilang, maaf ya soal semuanya. Aku nggak tahu Mama bakal sekeras itu di depan umum. Aku juga udah ngomong sama Drian buat coba tenangin semuanya. Maya tidak menjawab. Suaranya terlalu datar. Terlalu manis. Terlalu tidak jujur. Aku ngerti kamu marah. Tapi apa kamu yakin mau terusin semua ini? Kadang, keluarga itu ya memang kayak gitu. Kak, ada salah paham, tapi bisa diselesaikan. Maya menarik napas panjang. Aku udah nggak cari penyelesaian lagi. Beyel, aku cari keadilan. Dan aku nggak akan berhenti di tengah jalan. Suara di seberang terdengar gugup. Ya udah, aku cuma mau bilang, hati-hati ya, Kak. Dunia hukum itu banyak jebakan. Maya menutup telepon dengan alis berkerut. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia belum tahu apa. Yang jelas, firasatnya kembali bergema. Dan kali ini, ia tidak akan mengabaikannya. Surat di atas meja telah berubah segalanya.
Bukan hanya status, tapi arah hidup Maya. Dulu ia hanya istri. Kini, ia adalah pejuang. Bukan untuk menang, tapi untuk pulih. Gedung pengadilan pagi itu terlihat lebih ramai dari biasanya. Maya melangkah menyusuri koridor panjang dengan langkah pelan namun mantap. Suasana dalam hatinya bagaikan ombak yang bergulung, bercampur aduk antara gugup, tegang, dan pasrah. Tapi satu hal yang tak berubah, tekadnya. Ia mengenakan blus putih sederhana dipadukan dengan rok hitam. Rambutnya dikuncir rapi, tanpa hiasan. Raut wajahnya tenang, tapi matanya menyala. Ada sesuatu yang hidup di dalam sana, sebuah semangat baru yang tak bisa dipadamkan. Mas Raffi menyambutnya di ujung koridor dengan map coklat di tangan. Kita akan masuk ruang sidang 2 hari ini, ujarnya sembari menyerahkan beberapa lembar dokumen. Sidang kali ini masih sidang lanjutan, tapi hakim sudah mulai menilai dokumen-dokumen awal yang kamu serahkan. Maya mengangguk. Aku siap. Bagus. Tetap tenang, dan jawab sejujur mungkin. Kita di pihak yang benar. Mereka pun melangkah bersama menuju ruang sidang. Di depan pintu, Maya sempat menarik napas panjang, berusaha menenangkan degup jantungnya yang berdebar lebih cepat dari biasanya. Di dalam ruangan, suasana hening. Beberapa pengacara terlihat berbincang rendah. Hakim sudah duduk di kursinya, dan Drian duduk di sisi kiri, bersama kuasa hukumnya. Tatapannya menusuk, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Namun Maya tak peduli. Ia sudah terlalu lelah menebak-nebak hati seseorang yang tak pernah benar-benar berpihak padanya. Sidang dimulai. Suara palu hakim terdengar nyaring, menyisakan sunyi sejenak sebelum sidang resmi dibuka. Sidang perkara gugatan perceraian antara penggugat Maya Prameswari dan tergugat Drian Mahardika dimulai. Ucap hakim dengan nada datar namun tegas. Hari ini kita akan membahas kelengkapan dokumen terkait aset bersama dan kontribusi finansial masing-masing pihak. Maya duduk tegak. Tangannya mengepal di bawah meja, berusaha menyalurkan kecemasan melalui telapak tangannya sendiri. Pengacara Drian membuka sesi dengan penolakan terhadap sebagian besar dokumen yang diajukan Maya, mengklaim bahwa semua pengeluaran rumah tangga bersumber dari gaji Drian dan bahwa Maya tidak memiliki pekerjaan tetap. Namun Mas Raffi berdiri dengan tenang, menyodorkan bukti yang tak terbantahkan, transfer berkala dari rekening pribadi Maya, bukti pembayaran renovasi rumah atas namanya, serta catatan pengeluaran bulanan yang selama ini dikelola Maya sendiri. Yang mulia, semua bukti ini menunjukkan bahwa klien kami bukan hanya berkontribusi dalam bentuk waktu dan tenaga, tetapi juga finansial yang signifikan. Bahkan dalam beberapa bagian lebih besar daripada pihak tergugat. Jelas Raffi dengan suara yang tajam namun tetap sopan. Hakim menerima semua dokumen itu dan mulai meneliti satu persatu. Suara lembaran kertas yang dibalik memenuhi ruangan. Setiap halaman yang dibuka seolah membuka luka lama bagi Maya, tapi juga menjadi batu pijakan yang kokoh. Apakah ada tanggapan dari tergugat? Tanya hakim kemudian. Pengacara Drian berdiri, berusaha mempertahankan narasi bahwa kontribusi Maya tidak cukup signifikan untuk menuntut pembagian aset rumah. Bahkan mereka mencoba menyebut rumah itu dibeli atas nama keluarga besar Drian sebelum menikah. Meski bukti pernyataan itu hanya berupa surat tanpa tanda tangan yang sah. Namun hakim tidak langsung menanggapi. Ia hanya mencatat, lalu berkata, "Kami akan telaah lebih lanjut. Sidang ditunda hingga pekan depan." Setelah keluar dari ruang sidang, Maya berjalan bersama Raffi menyusuri halaman belakang gedung pengadilan. Angin berembus pelan. Suasana luar jauh lebih lega dibanding ruang persidangan yang tegang. "Gimana menurutmu?" Tanya Maya pelan. "Kita punya pijakan kuat, tapi mereka bakal nyerang balik. Kita harus siap." Maya mengangguk. "Aku akan siap. Aku nggak boleh takut lagi." Mas Raffi menoleh ke arahnya, lalu tersenyum. "Kamu bukan perempuan biasa, Mei. Kamu bertahan di tempat yang kebanyakan orang lari darinya. Dan kamu bukan cuma bertahan, kamu melawan." Sepulang dari sidang, Maya mampir ke minimarket kecil di ujung kompleks kontrakannya. Ia membeli makanan ringan, beberapa bahan masakan, dan susu hangat untuk malam nanti. Di kasir,
Ia tak sengaja bertemu dengan seorang ibu tua yang dulu pernah menjadi tetangganya ketika masih tinggal bersama Drian. "Mei, kamu?" tanya ibu itu sambil menyipitkan mata. "Iya, Bu Rumi," jawab Maya, tersenyum kecil. "Kok sekarang di sini?" tanya ibu itu lagi, heran. Maya menjawab dengan jujur. "Aku udah pisah rumah, Bu." Ibu Rumi menatapnya dalam-dalam. "Aku dulu sering lihat kamu keluar pagi-pagi, ngantar makanan buat Drian. Tapi kamu selalu kelihatan sedih. Nak, sekarang kamu beda. Lebih kuat." Maya tak bisa berkata-kata. Ia hanya tersenyum. Kali ini lebih tulus. Ada rasa hangat yang menyelimuti hatinya. Mungkin ia memang sedang menuju tempat yang lebih baik. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. 2 hari kemudian, Maya menerima surat panggilan sidang tambahan dari pengacara Drian. Isinya mengejutkan. Pihak tergugat menyampaikan bahwa Maya memiliki potensi gangguan emosional dan tidak stabil, sehingga tidak layak memegang hak atas aset bersama. Maya nyaris tak percaya. Mereka ingin menggugat kewarasannya? "Ini bukan cuma manipulatif," ucap Raffi saat membaca surat itu. "Ini serangan karakter. Mereka mau bikin kamu tampak tidak rasional." "Tapi aku nggak pernah. Aku bahkan nggak pernah periksa ke psikolog," ucap Maya cepat. "Mereka nggak butuh bukti nyata, Mei. Cukup pengakuan-pengakuan dari orang-orang sekitar, dan bisa jadi mereka pakai keluarga Drian buat kasih testimoni palsu." Maya memejamkan mata. Dadanya sesak. Tapi ia tahu, ini bukan saatnya lemah. Aku harus lawan. Aku harus tunjukin siapa yang waras dan siapa yang licik. Hari berikutnya, Maya mulai mengumpulkan orang-orang yang mengenalnya secara personal dan profesional. Teman kerja lama, rekan editor, bahkan guru les menulis tempat ia pernah mengajar paruh waktu. Semua siap menjadi saksi karakter. Semua bersedia menuliskan testimoni bahwa Maya adalah pribadi yang tenang, stabil, dan penuh pertimbangan. Salah satu dari mereka bahkan menambahkan, kalau Maya itu gila, mungkin dia gila karena bertahan terlalu lama dengan orang yang salah. Maya tertawa pahit saat membacanya. Tapi di dalam hati, ia bersyukur. Ternyata masih ada orang yang melihat dirinya dengan cara yang benar. Tak berhenti di situ, Maya juga mencari jejak aset yang sebelumnya tidak ia pikirkan. Sebuah rekening lama, hasil dari honor menulisnya yang kecil-kecilan, ternyata masih aktif. Di dalamnya, ada transaksi besar yang ia lakukan untuk pembelian furnitur rumah. Bukti itu penting. Tapi yang lebih penting adalah ingatan akan dirinya sendiri. Maya menatap cermin suatu malam, memperhatikan wajahnya yang kini lebih kurus namun jauh lebih kuat. Wajah seorang perempuan yang pernah diinjak, namun memilih bangkit tanpa dendam membabi buta. Ia bukan lagi sosok yang hanya memohon pengertian. Ia telah menjadi seseorang yang layak dihormati. Dan di balik semua itu, Maya tahu, keadilan sedang mengetuk pintu. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai hasil dari perjuangan panjang yang tidak akan ia hentikan sebelum semuanya tuntas. Langit sore itu tampak kelabu, seolah memantulkan suasana hati Maya yang sedang bergolak. Ia duduk di ruang tamu kontrakan, menatap map biru berisi catatan keuangan tambahan yang baru saja ia dapatkan dari bank. Semua data sudah terverifikasi dan dikumpulkan dengan rapi. Tapi meski dokumen itu lengkap, hatinya terasa tidak utuh. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Mas Raffi. "Mei, ada hal mendesak. Bisa ketemu malam ini di kantor? Penting." Maya langsung membalas. "Baik, aku segera ke sana." Ia bersiap cepat, mengenakan jaket dan mengambil dokumen penting yang kemungkinan dibutuhkan. Rasa penasaran dan cemas beradu di dalam dadanya. Biasanya, Mas Raffi tak pernah mengirim pesan sependek dan sepadat itu tanpa penjelasan. Dan, penting, dari mulut seorang pengacara hampir tak pernah berarti hal baik. Kantor hukum tempat Mas Raffi bekerja tampak tenang dari luar. Tapi saat Maya masuk, suasana serius langsung terasa. Ia disambut sekretaris dan langsung diarahkan ke ruang rapat kecil di lantai 2. Di dalamnya, Mas Raffi duduk sambil menatap layar laptop. Wajahnya tegang. Matanya menghindari tatapan Maya.
Ada apa, Mas? Tanya Maya sambil duduk. Mas Raffi menutup laptop perlahan. Lalu, dengan suara berat, ia membuka pembicaraan. Kita harus hati-hati dari sekarang. Maya, aku baru dapat salinan laporan baru dari pihak Drian. Mereka dapat bukti pengeluaran dari rekening kamu yang dialihkan ke pihak ketiga, atas nama Nabila. Maya terdiam. Sejenak, dunia terasa runtuh. Nabila? Maksudnya adik sepupunya Drian. Iya, jawab Mas Raffi. Ada dana puluhan juta yang ditransfer dari rekeningmu ke rekening atas nama dia, beberapa bulan sebelum kamu pisah rumah. Maya menatap kosong ke depan. Ia merasa perutnya mendadak mual. Itu nggak mungkin. Aku bahkan nggak pernah transfer ke dia. Aku hampir nggak pernah komunikasi sejak kejadian itu. Raffi mengangguk. Makanya aku curiga seseorang mungkin menggunakan akses ke akun kamu. Mungkin saat kamu masih tinggal di rumah lama. Maya perlahan mengingat-ingat. Ia memang pernah kehilangan ponsel selama beberapa jam saat acara keluarga beberapa bulan lalu. Saat itu, Nabila membantunya mencari dan mengatakan ponselnya tertinggal di dapur. Tapi Maya tak pernah curiga. Semua login mobile bankingnya otomatis diaktifkan di ponsel. Mas, kalau itu benar dia menjebakku. Suara Maya nyaris berbisik. Raffi menghela napas berat. Dan kemungkinan besar, uang arisan yang hilang juga masuk ke rekening yang sama. Air mata Maya jatuh tanpa aba-aba. Bukan karena rasa sakit dari pengkhianatan itu saja. Tapi karena selama ini ia mencoba tetap percaya. Walau hanya pada satu orang dari keluarga itu. Nabila selalu kelihatan baik, selalu pura-pura peduli. Ucap Maya lirih. Tapi ternyata dia yang dorong aku ke jurang. Mas Raffi menyentuh bahunya pelan. Kita akan buka ini semua di sidang. Tapi kamu harus kuat. Mei, ini bukan akhir. Ini justru bukti kunci. Maya mengangguk perlahan. Ia menyeka air matanya. Lalu menatap Raffi dengan mata yang berbeda. Lebih tajam, lebih hidup. Kalau begitu, ayo kita mulai balas mereka. Malam itu, Maya tak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamarnya, dikelilingi oleh berkas-berkas dan catatan yang berserakan. Di tangannya, sebuah foto lama saat ia dan Nabila tersenyum bersama, saat acara ulang tahun keponakan Drian. Waktu itu, Maya benar-benar percaya bahwa gadis itu tulus. Satu-satunya yang menyapanya tanpa sindiran, satu-satunya yang tampak membela saat Maya dipermalukan. Tapi sekarang, segalanya berubah. Seketika, semua pesan manis yang dulu dikirim Nabila terdengar palsu. Semua perhatian yang ia beri, ternyata hanya bagian dari rencana besar untuk menjatuhkannya. Maya mengambil ponsel, menekan nomor Dina. Halo? Suara Dina terdengar mengantuk. Din, aku mau tanya sesuatu. Waktu kita masih sering ketemu di rumah Drian, kamu pernah lihat Nabila pegang ponselku? Ada jeda. Lalu Dina menjawab. Pernah. Waktu kamu ke dapur. Dia bilang kamu minta dia nyari foto buat diunggah. Tapi waktu itu aku ngerasa aneh, karena dia buka aplikasimu tanpa kunci. Maya terdiam. Napasnya terhenti sesaat. Ia tahu kuncinya aktif. Tapi kalau saat itu sedang dalam keadaan terbuka, dan Nabila tahu pinnya, semuanya mungkin. Mei, ada apa? Tanya Dina pelan. Dia yang ambil uang arisan. Dia yang pakai rekeningku buat nutup-nutupin semuanya. Dina mengumpat pelan di seberang. Dia kelihatan manis, tapi ternyata ular. Maya menggenggam ponsel erat. Dia pikir aku lemah. Dia pikir aku nggak akan tahu. Tapi sekarang, aku tahu dan aku nggak akan diam. Beberapa hari kemudian, sidang kembali digelar. Namun kali ini, Maya tampil beda. Ia membawa dua saksi karakter baru dan menyertakan bukti transfer yang mencurigakan. Lengkap dengan laporan forensik digital awal dari tim Itrafi. Hakim terlihat tertarik saat membaca rincian dana yang berpindah secara berkala ke satu akun bernama Nabila Anindya. Drian tampak gugup. Ia menoleh ke arah pengacaranya, membisikkan sesuatu. Wajahnya berubah pucat ketika Mas Raffi mengajukan permintaan resmi untuk menyelidiki aliran dana tersebut melalui pihak otoritas keuangan. Bila diperlukan,
Kami juga siap membawa kasus ini ke ranah pidana, ujar Raffi tegas. Suasana ruang sidang berubah tegang. Drian tak bersuara. Untuk pertama kalinya, matanya bertemu dengan Maya, dan kali ini bukan dengan amarah, tapi ketakutan. Hakim mengetuk palu kecil di mejanya. Sidang ditunda sampai bukti tambahan diperiksa lebih lanjut. Saksi tambahan dan data rekening akan diteliti. Persidangan selanjutnya dalam 1 pekan. Maya berdiri perlahan. Dalam hatinya, ia tahu ini awal dari perubahan. Ia tidak hanya bertahan. Ia melawan. Ia meluruskan kebenaran yang selama ini dibungkam. Dan lebih dari segalanya, ia baru saja membalikkan permainan. Langkah Maya terdengar pelan namun mantap di lantai marmer kantor hukum Raffi O Partners. Angin sore membelai ujung rambutnya saat ia berdiri di depan jendela besar di ruang rapat, menatap awan yang menggantung rendah di langit kelabu. Tangannya menggenggam erat berkas yang baru saja ia terima dari tim digital forensik. Di sampulnya tertulis tegas, analisa jejak transaksi elektronik rekening Maya Prameswari. Mas Raffi masuk beberapa menit kemudian, membawa 2 cangkir teh hangat. Tatapannya masih sama, tajam, namun memberi rasa tenang. Data dari tim IT sudah lengkap. Ucapnya sembari menyodorkan salinan hasil penyelidikan. Kita dapat bukti kuat bahwa akun Maya diakses dari perangkat lain, dengan IP yang terdaftar di kediaman keluarga Drian. Lokasi dan waktunya cocok dengan saat Nabila berada di rumah. Maya menatap dokumen itu lama. Setiap kata, setiap angka, menjadi pengingat bahwa kepercayaan yang ia beri telah disalahgunakan tanpa ampun. Dan rekening atas nama Nabila, tanyanya pelan. Bukti transfernya sah. Dana dari rekeningmu masuk rekening dia dengan narasi, pinjaman keponakan, dan uang muka proyek keluarga. Tapi tidak ada kontrak, tidak ada bukti komunikasi, dan semuanya dilakukan saat ponselmu sempat hilang beberapa jam. Maya mengangguk pelan. Semua kepingan yang sebelumnya tak terlihat mulai menyatu. Sebuah potret besar dari rencana yang telah disusun rapat, tanpa ia sadari. Aku akan hadapi dia, Mas. Aku nggak mau sembunyi. Mas Raffi menatapnya dengan ragu. Mei, kamu yakin? Dia bisa memutar cerita lagi. Aku nggak butuh dia jujur. Aku cuma perlu dia tahu. Aku nggak sebodoh yang dia kira. Sore itu, Maya menghubungi Nabila. Bukan dengan nada marah. Bukan juga dengan pesan ancaman. Ia hanya mengundangnya untuk bertemu, dengan alasan ingin menyelesaikan semua kesalahpahaman secara baik-baik. Nabila menyetujui. Bahkan terdengar ramah seperti biasa. Mereka sepakat bertemu di sebuah kedai kecil, jauh dari rumah keluarga besar, tempat yang netral, tanpa pengawasan siapapun. Maya datang lebih dulu. Ia duduk di kursi dekat jendela, memesan teh jahe hangat. 15 menit kemudian, Nabila muncul dengan senyum kecil yang masih terlihat manis, namun kini terasa sangat palsu di mata Maya. Hai, Kak, maaf ya, sempat macet tadi. Maya mengangguk singkat. Ia menatap wajah di hadapannya dengan hati yang sudah tak lagi ingin percaya, tapi masih penasaran. Apa alasan seorang keponakan tega mengkhianati kakak iparnya sendiri? Kamu tahu kenapa aku minta ketemu, kan? Tanya Maya tanpa basa-basi. Nabila tersenyum. Aku kira, kakak udah mau berdamai. Aku senang kalau akhirnya kita bisa. Aku tahu semuanya, Bill. Nabila terdiam. Senyumnya menghilang seketika. Aku tahu kamu yang akses ponselku. Aku tahu kamu transfer uang dari rekeningku ke milikmu. Aku tahu kamu yang bikin seolah-olah aku ambil uang arisan. Wajah Nabila mulai memucat. Matanya berkedip cepat. Kak, kamu salah paham. Aku nggak pernah. IP address-nya sesuai dengan rumah keluarga kamu. Transaksinya pas hari kamu bilang aku tinggalin ponsel. Narasinya semua palsu. Kamu lupa, semua bisa ditelusuri sekarang. Nabila masih berusaha tersenyum, meski matanya mulai berkaca-kaca. Aku disuruh. Maya mengernyit. Disuruh. Nabila menunduk. Tangannya gemetar. Aku disuruh bantu sama Drian dan Tante. Maya tak menyangka.
Ia memang menduga pengkhianatan, tapi tak pernah menyangka bahwa Nabila hanya pion dan Drian, suaminya sendiri, adalah dalang dari semua ini. Mereka bilang, Kak Maya terlalu banyak ikut campur. Tante takut kakak ambil warisan. Drian bilang kalau kakak malu, kakak pasti pergi dengan sendirinya. Maya nyaris kehilangan kata-kata. Tenggorokannya tercekat. Jantungnya berdetak kencang. Semuanya kini terbuka. Rasa sakit yang dulu samar, kini berubah menjadi nyata. Jadi kalian sengaja menjebakku? Bikin aku kelihatan buruk di mata semua orang? Supaya aku pergi tanpa nuntut apapun. Nabila mengangguk pelan. Aku nggak bermaksud nyakitin. Kak, aku nggak bisa lawan mereka. Maya menatap gadis itu lama. Ia tak tahu lagi apa yang lebih menyakitkan, dikhianati oleh suami, atau diserang oleh orang yang ia kira sekutu. Tapi kamu tetap pilih bantu mereka. Kamu tetap ambil uangku. Kamu tetap tuduh aku. Nabila menutup wajahnya. Aku minta maaf. Maya bangkit berdiri. Ia tak bisa menangis. Bahkan air matanya seolah menolak turun. Maaf nggak cukup. Kamu akan hadapi ini di sidang. Aku nggak akan diam lagi. Ia meninggalkan Nabila di sana, terisak sendirian di kedai kecil yang hening. Maya tak menoleh. Tak sedikit pun. Karena kali ini, ia tahu, kebenaran memang menyakitkan, tapi kebohongan jauh lebih berbahaya jika terus didiamkan. Sidang pekan berikutnya menjadi titik balik. Nabila hadir, sebagai saksi, atas permintaan pengacara Maya. Di hadapan hakim, dengan suara gemetar dan wajah tertunduk, Nabila mengaku telah menyalahgunakan akses ke ponsel Maya dan melakukan transaksi tanpa sepengetahuannya. Ia juga mengakui bahwa ibunya dan Drian terlibat dalam mendorong skenario tersebut. Ruang sidang hening. Drian terpaku. Matanya membelalak. Tubuhnya membeku. Apakah saudari Nabila diminta memberikan keterangan palsu sebelumnya? Tanya hakim. Nabila mengangguk. Apakah penggugat mengetahui atau menyetujui penggunaan dana tersebut? Tidak, Yang Mulia. Kak Maya tidak tahu apa-apa. Maya duduk tegak. Pandangannya lurus. Hatinya berkecamuk. Tapi ia tahu, kemenangan bukan sekadar soal harta. Ini soal mengembalikan nama. Mengembalikan harga diri. Hakim mengetuk meja. Persidangan akan berlanjut ke tahap mediasi akhir. Hak atas aset dan pembagian properti akan diputuskan sesuai fakta dan pengakuan terbaru. Sore itu, Maya berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang lebih ringan. Langit tetap mendung, angin tetap kencang, tapi di dadanya tak lagi ada beban. Dulu, ia berdiri sendirian menghadapi fitnah. Kini, ia berdiri membawa kebenaran. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melawan. Hari itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Tak ada awan menggantung, tak ada angin menyapu keras. Namun di dalam gedung pengadilan, suasana justru berkebalikan. Tegang, senyap, penuh desah napas yang ditahan. Maya duduk tenang di kursinya. Matanya menatap lurus ke depan, wajahnya tegak, dan jemarinya saling menggenggam erat di atas meja. Di seberangnya, Drian duduk dengan pandangan kosong, jasnya rapi, tapi tubuhnya tak lagi setegak dulu. Ia tampak kelelahan, seperti seseorang yang akhirnya tahu bahwa topengnya telah runtuh, dengan suara dan bukti yang tak bisa lagi dibantah. Hari ini, hakim akan memberikan putusan akhir. Mas Raffi membisikkan sesuatu di telinganya. Apapun yang terjadi hari ini, kamu udah menang, Mei, karena kamu nggak lari dari kebenaran. Maya mengangguk pelan, tapi jauh di dalam hatinya. Ia tahu ini lebih dari sekadar pembagian aset. Ini tentang menyuarakan kebenaran yang sempat dikubur dalam-dalam oleh keluarga yang semestinya melindungi. Suara langkah berat terdengar saat hakim memasuki ruang sidang. Semua orang berdiri, lalu kembali duduk saat palu diketukkan sekali. Setelah mempertimbangkan semua dokumen, kesaksian, dan hasil investigasi pihak berwenang pengadilan memutuskan bahwa penggugat, Maya Prameswari,
berhak atas separuh dari aset yang diperoleh selama pernikahan, termasuk rumah yang saat ini atas nama tergugat. Maya menahan napas. Namun hakim belum selesai. Selain itu, mengingat bukti manipulasi transaksi dan pengakuan dari saksi yang membuktikan bahwa penggugat difitnah untuk tujuan pengusiran secara tidak sah, pengadilan juga memutuskan untuk memberikan kompensasi tambahan berupa hak atas properti yang telah direnovasi oleh penggugat dengan dana pribadi. Ruangan sunyi. Tak ada tepuk tangan. Tak ada seruan. Tapi detak jantung Maya seakan berdentum keras di seluruh tubuhnya. Hakim menutup berkas dan mengetuk palu. Sidang selesai. Putusan bersifat final. Maya duduk diam. Ia tidak menangis. Tidak tersenyum lebar. Ia hanya menunduk pelan, menutup mata sejenak, dan membiarkan semua yang selama ini ia tahan keluar sebagai napas panjang yang penuh kelegaan. Drian bangkit tanpa suara. Ia berjalan keluar ruang sidang tanpa menoleh. Namun sebelum mencapai pintu, Maya berdiri. "Drian," ucapnya pelan, namun cukup keras untuk membuat pria itu berhenti. Ia berbalik. Wajahnya datar, tapi sorot matanya menyimpan 1000 kalimat yang tak pernah diucapkan. "Terima kasih," kata Maya. Drian mengernyit. "Terima kasih." "Ya. Karena kamu, aku belajar berdiri. Karena kamu, aku belajar melawan. Dan karena kamu juga aku tahu siapa diriku sebenarnya." Drian tak membalas. Ia hanya menghela napas, lalu berjalan pergi, meninggalkan ruang sidang dan mungkin sisa-sisa harga dirinya. Beberapa hari setelah keputusan final itu, Maya kembali ke rumah yang pernah ditinggalkannya dengan hati remuk. Rumah itu kini secara sah adalah miliknya. Setengahnya. Tapi entah kenapa, kali ini ia memandang dinding-dindingnya dengan perasaan yang berbeda. Dulu, setiap sudut rumah ini adalah luka. Kini, setiap ruangnya adalah bukti perjuangan. Ia berjalan menyusuri ruang tamu, menyentuh kusen jendela yang dulu ia ket sendiri. Ia membuka laci tempat ia menemukan kwitansi lama. Saksi bisu dari kebenaran yang akhirnya bicara. Tiba-tiba, suara klakson kecil terdengar dari halaman. Dina muncul dari mobil, membawa sekotak kue dan senyum lebar. "Rumah ini akhirnya kembali ke tangan yang benar," ucapnya sambil memeluk Maya. Maya tertawa kecil. "Rasanya seperti pulang ke diriku sendiri." Mereka duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Udara sore menyejukkan, dan burung-burung mulai pulang ke sarangnya. "Mei, aku penasaran. Kalau kamu dikasih kesempatan buat balas semua perlakuan mereka, kamu bakal lakuin?" tanya Dina tiba-tiba. Maya terdiam sejenak, lalu menjawab, "Nggak, Din. Mereka udah kalah saat mereka tahu aku nggak jatuh." Dina tersenyum. "Kamu memang bukan perempuan biasa." Maya tertawa pelan. Tapi kali ini bukan tawa lelah, melainkan tawa lega. Beberapa hari kemudian, Maya memutuskan untuk melakukan hal yang selama ini ia tunda, membuka kembali laptopnya dan menulis. Ia menulis bukan untuk publikasi, bukan untuk popularitas, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menulis tentang rasa sakit, tentang kehilangan, tentang kepercayaan yang dirusak, tentang keluarga yang ternyata hanya label. Tapi lebih dari itu, ia menulis tentang kekuatan. Tulisan itu mengalir seperti air. Ia menulis sepanjang malam. Menangis, tertawa, diam, lalu menulis lagi. Satu kalimat ia ulang di akhir tulisannya. "Aku tidak menang karena aku lebih kuat. Aku menang karena aku memilih untuk tidak dibungkam lagi." Maya tidak kembali ke masa lalu. Ia tidak mencari kehangatan dari keluarga Drian yang pernah menolaknya. Ia tidak menuntut pengakuan dari ibu mertuanya yang masih memutar cerita. Sebaliknya, ia membeli rumah kecil di dekat kota, mengelola kursus menulis daring, menerima beberapa undangan menjadi pembicara untuk komunitas perempuan. Hidupnya tidak tiba-tiba berubah mewah, tapi menjadi miliknya sepenuhnya. Beberapa surat permintaan maaf datang dari kerabat Drian. Beberapa terlambat. Beberapa hanya formalitas. Namun Maya tidak peduli. Ia sudah memaafkan. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena ia pantas hidup damai. Suatu sore,
Saat sedang menyiram bunga di pekarangan rumah barunya, Maya menerima telepon dari Mas Raffi. Aku cuma mau bilang, keputusan hakim atas laporan pidana Nabila juga sudah keluar. Dia akan diminta mengembalikan dana dan menjalani rehabilitasi sosial. Maya mengangguk. Aku harap dia belajar dari semua ini. Kamu mau melanjutkan laporan terhadap Drian? Maya tersenyum kecil. Tidak. Aku udah cukup membuktikan bahwa aku bisa bangkit tanpa menjatuhkan lebih jauh. Aku sudah selesai dengan mereka, dan aku mulai hidupku sendiri. Raffi diam sejenak. Aku salut padamu. Mei, kamu bukan cuma menang di pengadilan. Kamu menang sebagai manusia. Maya menutup panggilan, lalu menatap bunga yang mulai mekar di depan teras. Ia tahu, hidup tidak akan pernah mudah. Tapi kini, ia tidak lagi takut. Ia pernah disalahkan, dikhianati, dipermalukan. Tapi ia memilih melangkah. Dan langkah itu membawanya pulang. Angin pagi menyapu pelan dedaunan yang menggantung di pekarangan rumah baru Maya. Aroma tanah basah menyeruak dari rerumputan yang baru disiram embun. Burung-burung kecil hinggap di pagar, memekik pelan seakan menyambut hari yang berbeda. Hari tanpa luka yang menyiksa. Hari tanpa tangisan di balik pintu. Sudah 2 pekan sejak putusan pengadilan terakhir. Sejak itu, Maya memilih tidak lagi menoleh ke belakang. Ia tidak menyimpan dendam, namun juga tidak memberi tempat bagi siapapun yang pernah mencoba menyingkirkannya dari hidup yang ia bangun dengan pengorbanan. Pagi itu, Maya duduk di meja makan, memeriksa email yang masuk di laptopnya sambil menyeduh teh melati hangat. Salah satu email membuatnya terdiam lebih lama dari biasanya. Subjeknya berbunyi, undangan mengisi webinar, suara perempuan melawan ketidakadilan. Ia membacanya perlahan, dari awal sampai akhir. Sebuah komunitas perempuan dari kota seberang mengundangnya menjadi pembicara. Mereka pernah membaca catatan pribadinya yang ia unggah diam-diam di blog, dan mengaku sangat tersentuh. Maya menatap layar beberapa saat, lalu mengetik pelan. Terima kasih untuk undangannya. Saya akan hadir. Hari-hari Maya kini lebih tenang. Ia bangun pagi, menyiram tanaman, membaca buku, lalu menulis beberapa jam setiap hari. Kadang, ia menyalakan musik klasik, atau hanya duduk menatap langit sore sambil menyeruput kopi. Hidupnya kini sederhana, tapi damai. Di sela kesibukannya, ia mulai mengembangkan kelas menulis online kecil yang ia beri nama Suara yang Bangkit. Kelas ini bukan hanya tempat belajar menulis, tapi ruang aman bagi perempuan-perempuan yang pernah merasa tak didengar, tak dipercaya, atau bahkan dimatikan suaranya. Salah satu peserta bernama Anjani pernah menulis di grup mereka. Dulu aku pikir aku gila karena terus menyalahkan diri. Tapi setelah dengar kisah Kak Maya aku tahu, aku cuma belum menemukan tempat untuk bicara. Kalimat itu membuat Maya terdiam lama. Ia tahu betul rasa itu. Rasa dikurung dalam kesepian yang dibuat orang-orang terdekat. Dan kini, ia memilih menjadi tempat berpulang bagi siapapun yang pernah merasakan hal serupa. Sore itu, telepon rumah berdering. Maya mengangkat dengan tenang. Halo. Suara di seberang terhenti beberapa detik sebelum menjawab. Mei, ini aku. Dina. Maya tersenyum. Hai, Din. Ada apa? Ada yang mau aku ceritain. Kamu nggak akan percaya. Coba aja dulu, sahut Maya. Dina menarik napas panjang sebelum berkata. Ibu mertuamu, maksudku, mantan mertua kamu, belakangan ini mulai dimusuhin sama keluarga sendiri. Kenapa? Tanya Maya datar. Karena ternyata, dia juga manipulasi dana arisan keluarga. Selama ini dia tuduh kamu. Tapi sekarang malah terkuak kalau justru dia yang ambil dana untuk investasi bodong. Maya diam. Dulu, kabar seperti itu mungkin akan membuat dadanya sesak. Tapi sekarang, ia hanya merasa hampa. Bukan karena tidak peduli, tapi karena hatinya sudah terlalu penuh dengan luka yang ia rawat sendiri selama bertahun-tahun. Aku cuma mau bilang, lanjut Dina. Kamu nggak perlu repot bales mereka, Mei. Hidup mereka udah kasih pelajaran sendiri. Maya tersenyum tipis. Aku nggak pernah niat balas. Din, aku cuma pengen tenang.
Beberapa hari kemudian, webinar yang dijanjikan berlangsung. Maya duduk di depan kamera, dengan latar dinding putih dan rak buku kecil di belakangnya. Wajahnya tenang, suaranya jelas, dan tutur katanya hangat. Ia membuka dengan satu kalimat. Banyak dari kita yang mengira bertahan adalah bentuk kekuatan. Tapi kadang, kekuatan terbesar justru ada dalam keberanian untuk pergi. Puluhan peserta mendengarkan. Ada yang menangis pelan, ada yang mengangguk, ada pula yang langsung mencatat. Maya berbicara selama 1 jam. Tentang luka, tentang pembungkaman, tentang harga diri, dan tentang bagaimana diam bisa menjadi racun saat terus dipelihara dalam ketakutan. Usai webinar, ia menerima banyak pesan. Salah satunya dari seseorang bernama Rara. "Kak Maya, terima kasih. Setelah dengar cerita kakak, malam ini aku akan memberanikan diri keluar dari rumah yang selama ini menjadikanku bayangan. Aku nggak akan sembunyi lagi." Maya menutup layar dan menatap keluar jendela. Mungkin semua yang ia alami memang tak bisa dibatalkan. Tapi jika rasa sakitnya bisa menyelamatkan seseorang dari gelapnya jerat, maka semuanya tidak sia-sia. Suatu siang, Maya menerima undangan dari penerbit yang dulu pernah menolak naskah novelnya. Editor baru membaca tulisan-tulisan terbarunya dan ingin menjadikannya buku memuar. Awalnya, Maya ragu. Ia tak ingin menjual kisah pahit demi simpati. Namun setelah berpikir lama, ia menyadari, kisah ini bukan lagi miliknya semata. Ini adalah suara untuk semua perempuan yang pernah bungkam karena ketakutan. Ia menyetujui penerbitan itu dengan satu syarat. Sebagian hasil penjualan akan disumbangkan untuk Lembaga Bantuan Hukum Perempuan. Penerbit menyetujui. Buku itu diberi judul Langkah Maya. Beberapa bulan berlalu. Di sebuah toko buku kecil, seorang gadis muda berdiri mematung di depan rak. Tangannya menggenggam buku bersampul putih polos dengan gambar seorang perempuan berjalan sendirian di tengah jalan yang kosong. Ia membuka halaman pertama, membaca pelan paragraf awal. "Aku pernah menjadi seseorang yang dianggap tidak ada. Tapi kini, aku tahu aku cukup. Aku layak. Dan aku tidak akan lagi diam." Gadis itu tersenyum. Air matanya jatuh perlahan. Ia menuju kasir, membayar, lalu pergi sambil menggenggam buku itu erat-erat, seolah baru menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Di tempat berbeda, Maya sedang duduk di taman, membaca pesan dari pembaca yang datang silih berganti. Hari ini, ia tidak lagi didefinisikan oleh masa lalunya. Ia bukan mantan istri, bukan korban, bukan perempuan yang ditinggalkan. Ia adalah Maya, seseorang yang memilih bangkit dan berjalan ke cahaya yang dulu nyaris tak terlihat. Suasana sore di ruang kerja Maya begitu tenang. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menciptakan siluet lembut di dinding ruangan. Di atas meja, naskah bukunya telah selesai disunting akhir oleh penerbit. Semua bab telah melewati tahap akhir revisi, dan kini hanya tinggal menunggu tanggal peluncuran. Namun bukan soal buku yang memenuhi benaknya sore itu. Maya sedang menatap sebuah pesan masuk di ponsel miliknya. Sebuah nama yang sudah lama tak muncul, Drian. Ia sempat ragu untuk membukanya. Tapi rasa ingin tahu akhirnya lebih kuat. Pesan itu singkat. "Aku tahu aku nggak pantas muncul lagi. Tapi ada hal penting yang harus aku sampaikan. Sekali ini saja. Kumohon." Maya meletakkan ponsel. Ia tidak buru-buru menjawab. Tidak ingin memberi ruang bagi rasa ragu, apalagi iba. Tapi malamnya, pesan itu terus membayang. Ia tahu, jika tak diselesaikan hari ini, akan jadi bayang-bayang yang terus menggantung di belakang langkahnya yang selama ini sudah ia susun dengan hati-hati. Keesokan siangnya, Maya memilih tempat pertemuan terbuka, di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai, dengan area luar yang cukup tenang. Ia datang lebih dulu, duduk sambil menatap jalan, menanti sosok yang dulu pernah membuat hidupnya nyaris hancur. Tak lama, Drian muncul. Wajahnya lebih tirus. Tatapannya tidak lagi tajam seperti dulu. Pakaian formal yang ia kenakan tampak rapi. Tapi ada yang berbeda. Seolah kesombongan yang dulu membungkus tubuhnya, telah tanggal satu persatu. "Maya,
ucapnya lirih. Sedikit ragu untuk duduk. Maya hanya mengangguk pelan. Silakan. Mereka duduk. Hening. Tak ada pelayan yang menghampiri karena Maya sengaja belum memesan apapun. Ia ingin pembicaraan ini secepat dan sesingkat mungkin. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Drian memulai. Tapi aku minta maaf. Untuk semuanya. Maya menatapnya tenang. Kamu nggak perlu minta maaf. Karena sekarang aku tahu. Aku nggak pernah butuh validasi darimu. Drian mengangguk pelan. Ia menarik napas dalam. Aku kehilangan banyak hal. Mei. Setelah sidang, setelah pengakuan Nabila, keluarga mulai menjauh. Bahkan ibuku pun mulai dingin padaku. Mereka saling menyalahkan, lalu pergi satu persatu. Maya tetap diam. Ia tahu, luka itu bukan tanggung jawabnya. Aku sadar, aku salah. Bukan cuma soal uang atau aset, tapi soal cara aku memperlakukanmu. Mempercayai orang lain lebih dari kamu. Memfitnah kamu di depan keluarga, itu dosa yang gak bisa ditebus. Maya menarik napas pelan. Lalu kenapa kamu datang sekarang? Drian menatapnya. Karena aku dengar kamu akan menerbitkan buku. Aku takut kamu akan menuliskan semua keburukanku di situ. Maya menghela napas. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Setelah semua yang terjadi, alasan dia datang hanya karena takut reputasinya hancur. Bukan karena benar-benar menyesal. Drian, katanya pelan tapi tegas. Buku itu bukan tentang kamu. Buku itu tentang perempuan yang akhirnya berani membela dirinya sendiri. Tentang keberanian untuk pergi dari hubungan yang menghancurkan. Drian menunduk. Tapi, kalau orang-orang tahu, biarkan mereka tahu, potong Maya. Karena aku nggak lagi hidup untuk menutupi aib orang lain. Aku hidup untuk jujur pada diriku sendiri. Mata Drian berkaca-kaca. Tapi Maya tak tersentuh. Ia sudah terlalu lama belajar bahwa air mata bukan selalu tanda penyesalan. Kadang, itu hanya refleks dari kehilangan kendali. Aku nggak akan menuliskan namamu. Tapi bukan karena aku ingin melindungimu. Hanya karena kamu sudah tidak penting lagi dalam kisahku. Dan dengan kalimat itu, Maya bangkit. Ia mengambil tasnya, berjalan pelan, meninggalkan Drian yang masih duduk diam dalam keheningan. Bukan dendam yang ia bawa pergi, hanya pembebasan. Beberapa hari kemudian, peluncuran bukunya berlangsung di sebuah ruang pertemuan sederhana, tapi hangat. Banyak wajah-wajah baru hadir, pembaca, perempuan-perempuan dari komunitas yang pernah didukung Maya, bahkan beberapa jurnalis yang tertarik dengan kisahnya. Dalam sambutannya, Maya berkata, "Aku pernah menjadi bayang-bayang, tapi kini aku menjadi langkah. Dan langkah itu akan terus maju, meski perlahan, meski sendiri. Karena berdiri sendiri bukan berarti lemah, tapi berarti kita memilih untuk tidak bergantung pada siapapun untuk tahu harga diri kita sendiri." Tepuk tangan menggema. Mata-mata berkaca-kaca. Maya menunduk pelan, menerima semua energi itu dengan hati yang kini tak lagi kosong. Tak lama setelah peluncuran bukunya, Maya mendapat undangan wawancara dari sebuah televisi lokal. Produsernya membaca kisahnya dan ingin mengangkatnya ke publik. Tapi Maya menolak. "Kenapa?" tanya Dina, saat mereka duduk bersama malam itu. "Aku nggak mau jadi cerita sensasi," jawab Maya. "Aku cuma ingin kisahku sampai ke orang yang butuh. Bukan untuk digoreng media." Dina tersenyum. "Kamu benar-benar bukan perempuan biasa." Maya tertawa kecil. "Aku cuma perempuan yang akhirnya belajar bahwa untuk berdiri, aku nggak perlu menunggu siapapun. Cukup diriku sendiri." Suatu sore, Maya duduk di teras rumah barunya sambil menyeruput teh jahe buatan sendiri. Di pangkuannya, naskah baru mulai ia susun. Bukan memoar. Bukan kisah pilu. Kali ini, sebuah fiksi tentang perempuan yang memilih mencintai dirinya sebelum mencintai siapapun. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari penerbit. "Naskahmu masuk daftar nominasi untuk penghargaan sastra nasional. Kami bangga padamu." Maya tersenyum.
Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga. Senja yang tidak lagi murung. Senja yang kini menjadi sahabat, bukan pelarian. Ia membuka laptop, menulis kalimat pembuka naskah barunya. Perempuan itu berdiri sendiri, bukan karena tak ada yang menggandeng, tapi karena ia tahu tangannya sendiri adalah pegangan paling setia. Dan dengan itu, ia melanjutkan menulis. Tidak lagi dari luka, tapi dari harapan. Pagi itu, embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun saat Maya keluar rumah, mengenakan blus putih dan celana kain longgar berwarna krem. Rambutnya digelung sederhana, dan senyumnya mengembang saat matanya menangkap bayangan dirinya di kaca mobil, bukan karena penampilannya, tapi karena ia tahu, perempuan yang menatap balik dari balik pantulan itu bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Di kursi belakang mobil, tergeletak dua benda penting. Satu buket bunga dari komunitas, Suara yang Bangkit, dan satu naskah buku barunya yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Buku itu bukan lagi memuar, melainkan novel fiksi yang terinspirasi dari ratusan kisah nyata perempuan yang ia dengar selama perjalanan panjangnya, tentang ketidakadilan, pengkhianatan, dan keberanian untuk bangkit. Tujuan Maya hari itu bukan peluncuran, bukan wawancara. Tapi lebih dari itu, sebuah undangan dari universitas tempat ia dulu kuliah, yang kini memintanya hadir sebagai pembicara tamu dalam seminar bertema Perempuan dan Kekuatan Narasi. Sebuah panggung kecil, di kampus yang dulu tak pernah ia duga akan kembali ia pijak. Tempat di mana dulu ia belajar tentang teori. Kini, ia kembali dengan praktik nyata yang penuh luka, namun juga kemenangan. Di aula utama kampus, para mahasiswa dan dosen mulai memenuhi ruangan. Raut penasaran bercampur kagum tampak dari wajah-wajah muda itu. Sebagian dari mereka memegang bukunya, sebagian lagi sibuk mencatat, seolah tak ingin kehilangan sepatah kata pun. Saat namanya dipanggil, Maya melangkah ke podium. Suara gemuruh tepuk tangan mengiringinya. Tapi Maya tetap tenang. Matanya menyapu seluruh ruangan sebelum ia mulai berbicara. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat dari kalian, tapi karena saya pernah jatuh. Berkali-kali. Suasana hening. Bahkan suara kursi digeser pun tak terdengar. Saya pernah dicaci di hadapan keluarga. Difitnah. Dianggap beban. Dan sempat percaya bahwa saya memang tidak berharga. Tapi dari lubang paling dalam itu, saya menemukan sesuatu yang tak pernah saya sangka. Suara saya sendiri. Mata-mata mulai berkaca-kaca. Sebagian peserta mencatat tanpa mengedip. Saya menulis bukan untuk menangisi masa lalu, tapi untuk menyapa orang-orang yang pernah merasa sendirian. Saya berbagi bukan untuk menggurui, tapi untuk mengatakan, "Hei, aku juga pernah hancur. Tapi kita bisa bangkit." Di akhir pidatonya, Maya menunduk pelan. Tepuk tangan bergemuruh. Kali ini lebih panjang, lebih hangat, dan lebih hidup. Usai acara, beberapa mahasiswi menghampirinya. Salah satunya, gadis bernama Citra, memeluk Maya sambil berbisik, "Aku baru keluar dari hubungan toksik. Setelah dengar ibu bicara, aku nggak merasa malu lagi." Maya membalas pelukannya. "Kamu nggak sendiri. Kamu nggak pernah sendiri." Malam harinya, Maya kembali ke rumah kecilnya. Ia duduk di bangku teras, menatap langit yang dihiasi bintang-bintang berkerlap-kerlip. Di sampingnya, segelas teh melati menghangatkan suasana. Tiba-tiba, sebuah suara laki-laki memanggil pelan dari luar pagar. "Maya." Ia menoleh. Sejenak, detak jantungnya terhenti. Sosok itu berdiri canggung, mengenakan kemeja lusuh dan celana yang sudah mulai pudar warnanya. Bukan Rian. Bukan siapapun dari masa lalunya. Melainkan ayah kandungnya, yang selama ini tak pernah hadir dalam hidupnya. "Boleh. Aku bicara sebentar." Maya tidak langsung menjawab. Banyak luka yang berkait pada nama lelaki ini. Tapi malam ini, ia tak merasa gentar. Tak ada amarah, hanya perasaan ingin tahu. "Silakan masuk." Mereka duduk di kursi taman. Tak ada percakapan panjang. Hanya hening yang sesekali diselingi oleh suara jangkrik. "Ayah tahu. Ayah nggak pantas muncul lagi di hidup kamu.
ucap pria itu, pelan. Tapi waktu ayah baca tulisan kamu di koran, ayah menangis. Karena ayah sadar, kamu bertahan bukan karena ayah, tapi karena kamu kuat sendiri. Maya menatap wajah tuanya. Ada keriput, ada penyesalan, tapi tidak ada air mata. Ayah nggak minta dimaafkan. Ayah cuma pengen bilang kalau ayah bangga. Maya menarik napas. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku bersyukur. Akhirnya kamu datang sebagai manusia, bukan sebagai bayangan. Pria itu mengangguk. Kalau kamu belum siap, ayah akan pergi. Tapi kalau suatu hari kamu butuh, ayah akan selalu siap menebus waktu yang hilang. Dan malam itu, Maya melihat sesuatu yang selama ini hanya ia baca di buku. Pengakuan yang datang terlambat, tapi masih punya niat baik. Beberapa minggu kemudian, Maya resmi mengadakan peluncuran novel keduanya. Kali ini, tanpa sorotan media besar, tanpa publikasi berlebihan. Hanya komunitas kecil, pembaca setia, dan orang-orang yang pernah diselamatkan oleh kata-katanya. Saat ia menandatangani buku untuk seorang ibu muda yang datang membawa bayinya, sang ibu berkata, "Kalau nanti anak saya besar, saya ingin dia tahu nama Maya bukan sekadar penulis, tapi seorang perempuan yang melawan dan menang dengan cara paling anggun." Maya tersenyum. "Terima kasih. Tapi jangan ajarkan anakmu jadi seperti aku. Ajarkan dia untuk lebih berani dari aku. Lebih jujur. Lebih damai." Sore itu, Maya menutup hari dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak di belakang rumahnya. Langit jingga membentang luas. Burung-burung terbang pulang ke sarangnya. Ia menengadah. Menghembuskan napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu, langkah ini mungkin memang panjang dan melelahkan. Tapi tidak ada satupun langkah yang sia-sia. Ia tak lagi berjalan karena ingin membuktikan apapun. Ia berjalan karena kini ia tahu, setiap luka yang pernah ia derita, telah berubah menjadi cahaya. Dan perempuan itu, yang dulu disalahkan, dihina, ditinggalkan, kini melangkah sendiri, dengan kepala tegak, hati lapang, dan suara yang tak lagi bisa dibungkam. Langkah Maya telah sampai. Tapi kisahnya akan hidup selamanya.